Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Rifai dari kelas MJ105 dengan NIM 240201010161. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS ICT Literasi dengan tema tantangan dan peluang ekonomi digital di Indonesia, serta bagaimana e-commerce, fintech, dan ekonomi digital memengaruhi bisnis dan UMKM. Latar belakang ekonomi digital di Indonesia. Ekonomi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam satu dekade terakhir, didorong oleh perkembangan teknologi, penetrasi internet, dan peningkatan penggunaan smartphone. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menjadi pasar potensial bagi berbagai layanan digital. Kondisi geografis yang luas justru menjadi pendorong transformasi digital yang mampu menjembatani kesenjangan ekonomi di berbagai daerah. Menurut Wakil Menteri Keuangan Wamenku, Suhaisil Nazara, menegaskan transformasi ekonomi digital perlu dioptimalisasikan karena menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20% dari tahun 2021 menjadi 146 miliar US dollar pada tahun 2025 dan diprediksi akan terus meningkat. Pertumbuhan ini mencakup sektor-sektor utama seperti e-commerce, fintech, dan ekonomi kreatif digital yang memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Tiga komponen utama ekonomi digital di Indonesia yang dapat mempengaruhi perkembangan UMKM. Yang pertama adalah e-commerce atau perdagangan elektronik. Sektor e-commerce menjadi pilar utama ekonomi digital di Indonesia. Peningkatan transaksi online dipicu oleh perubahan perilaku konsumen yang semakin nyaman berbelanja secara daring. Berbagai platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak menyediakan akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM yang sebelumnya terbatas pada jangkauan lokal. Yang kedua adalah fintech atau teknologi keuangan. Sektor fintech merevolusi secara umum UMKM untuk mengakses layanan keuangan. Layanan seperti e-wallet, pembayaran digital, dan crowdfunding yang membantu UMKM mendapatkan modal usaha dengan proses yang lebih cepat dan tanpa hambatan administratif yang rumit seperti di perbankan tradisional. Ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir adalah ekonomi kreatif digital. Dalam ekonomi kreatif digital, banyak UMKM yang bergerak di bidang fashion, kuliner, kerajinan, dan produk kreatif lainnya, memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan produk mereka. Dengan bantuan teknologi UMKM, kini bisa menjangkau pasar global tanpa harus memiliki toko fisik. Peran UMKM dalam ekonomi digital di Indonesia. UMKM adalah salah satu tulang punggung ekonomi nasional. UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan menyumbang 61,1% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja nasional, serta ikut serta menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 120 juta orang. Selain itu, UMKM juga sebagai penggerak ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau industri besar. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi digital termasuk e-commerce, fintech, dan media sosial telah menjadi pendorong utama perubahan perilaku konsumen serta model bisnis UMKM. Platform digital memungkinkan pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen secara lebih luas, termasuk di tingkat internasional. Selain itu, penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki manajemen keuangan, serta mendorong inovasi produk dan layanan. Peran digitalisasi sebagai game changer buat UMKM. Ekonomi digital memberikan peluang baru yang tidak dimiliki UMKM sebelumnya. Berikut beberapa pemanfaatan digitalisasi bagi UMKM. Yang pertama adalah akses pasar yang lebih luas. Melalui platform digital, UMKM dapat menjual produknya tidak hanya di tingkat lokal tapi juga bisa di tingkat nasional bahkan internasional. Contoh produk kerajinan tangan dari Bali dapat dengan mudah dipasarkan melalui Tokopedia atau Shopee ke konsumen di seluruh dunia. Selanjutnya adalah efisiensi operasional. Digitalisasi memungkinkan UMKM mengotomatisasi proses bisnis
seperti manajemen stok, pencatatan keuangan, hingga pemasaran. Aplikasi seperti Mercari dan Jurnal.id membantu UMKM mengelola keuangan secara digital. Selanjutnya adalah meningkatkan daya saing. Dengan memanfaatkan teknologi pemasaran digital atau digital marketing, UMKM dapat bersaing dengan perusahaan besar. Strategi media sosial, SEO, dan iklan digital membuat produk UMKM lebih mudah ditemukan oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah inovasi produk layanan. UMKM yang bertransformasi dibagi dapat berinovasi lebih cepat dalam menciptakan produk dan layanan baru sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya adalah tantangan dalam digitalisasi UMKM. Meskipun menawarkan banyak manfaat, digitalisasi UMKM di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain literasi digital yang rendah. Sebagian besar pelaku UMKM masih belum terbiasa dengan teknologi digital. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, hanya sekitar 20% UMKM yang telah benar-benar memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Selanjutnya adalah akses infrastruktur digital. Di daerah terpencil, akses internet dan infrastruktur digital masih terbatas sehingga menghambat proses digitalisasi UMKM. Selanjutnya adalah modal dan akses ke pembiayaan. Banyak UMKM mengalami kesulitan mendapatkan modal untuk melakukan investasi di bidang teknologi. Fintech peer-to-peer lending seperti Coinworks dan Amarta mulai membantu mengatasi tantangan ini, namun skalanya masih terbatas. Dan yang terakhir adalah persaingan ketat di platform digital. UMKM harus bersaing dengan pemain besar dan produk impor yang juga hadir di marketplace, seperti branding dan pemasaran yang kuat menjadi kunci untuk tetap bertahan. Strategi mendorong digitalisasi UMKM di Indonesia. Peningkatan literasi digital untuk UMKM. Pelatihan digital menjadi elemen penting agar UMKM bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal. Salah satunya dengan cara memberikan pelatihan tentang cara penggunaan platform e-commerce, strategi pemasaran digital, dan pengolahan keuangan secara digital agar meningkatkan skill pelaku UMKM tersebut. Penguatan infrastruktur digital. Infrastruktur digital yang kuat dapat dan merata akan menjadi dasar bagi UMKM untuk berkembang dalam ekosistem digital. Beberapa inisiatif yang perlu diprioritaskan yakni peningkatan konektivitas internet dengan cara mempercepat pembangunan jaringan internet 4G dan 5G di daerah-daerah terpencil yang selama ini mengalami keterbatasan akses. Selain itu, infrastruktur pembayaran digital yang aman kepada UMKM untuk menerima pembayaran digital melalui sistem yang aman, cepat, dan terjangkau. Sebagai contoh, pemanfaatan QR Code atau dompet digital yang sudah terbukti efektif di kalangan UMKM Indonesia. Dan yang ketiga adalah dukungan intensif dari pemerintah. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau subsidi biaya teknologi bagi UMKM yang melakukan digitalisasi untuk meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha kecil. Dengan begitu, memperingan beban para pelaku UMKM dalam menjalankan ekonomi. Dan kesimpulannya adalah, untuk mendorong digitalisasi UMKM dibutuhkan pendekatan yang holistik yang melibatkan pelatihan digital, penyediaan infrastruktur, akses pembiayaan, kemitraan dengan startup teknologi, serta dukungan kebijakan yang mendukung. Transformasi digital bagi UMKM bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal perubahan pola pikir dan model bisnis untuk menghadapi tantangan digital. Dengan strategi yang tepat, UMKM Indonesia dapat berkembang pesat di era ekonomi digital, mengurangi kesenjangan antara pelaku usaha besar dan kecil, serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Cukup sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.